pemirsa BINUS TV dimanapun Anda berada. Senang sekali kita dapat berjumpa lagi dalam acara riset kita. Selama 60 menit ke depan, saya Bernadita Pravita akan mendampingi Anda untuk mengulas hasil penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen di jurusan Marketing Communication Universitas Bina Nusantara. Topik riset kita hari ini adalah program inspiratif di televisi, studi dramaturgi, talk show Kick Andy di Metro TV. Sudah hadir bersama kita di sini yaitu Bapak Indra Prawira yang merupakan peneliti dari program inspiratif ini. Halo Pak Indra. Halo. Apa kabar? Baik. Oke. Program inspiratif di televisi dengan studi dramaturgi. Apa ada program televisi yang tidak inspiratif? Tentu saja ada. Mungkin kalau dari bahasanya yang lainnya adalah provokatif misalnya. Okay. Ya, tapi ini sendiri yang ingin saya teliti, yang inspiratif itu yang seperti apa. Gitu. Oke. Jadi provokatif dan inspiratif gitu. Sebetulnya ada berapa banyak istilah untuk program televisi? Sebetulnya belum ada yang meneliti ini, gitu. Maksudnya ada yang memilah-milah efek dari program televisi, tapi itu istilah saya saja gitu, karena menurut saya waktu saya meneliti program itu gitu banyak sekali program-program yang saya pikir salah arah gitu, artinya program-program yang dinilai masyarakat baik, tapi ternyata yang ditonton banyak masyarakat gitu, which is artinya ratingnya besar, tapi ternyata yang diteliti sama pihak lain adalah kualitasnya yang rendah gitu, jadi itu yang memicu saya untuk membuat pengkelasan sendiri gitu. Dari sekian banyak program televisi yang Pak Indra amati, kenapa yang Bapak pilih adalah Kick Andy? Sebenarnya ini adalah saya sendiri terinspirasi gitu, artinya saya termotivasi meneliti program Kick Andy ini karena beberapa saat sebelumnya ada beberapa lembaga pemerhati televisi merating kualitas. Jadi yang selama ini kita rating adalah rating kuantitas, artinya program itu dinilai baik ketika banyak orang yang nonton gitu. Tapi kemudian ini menjadi perhatian, loh yang banyak yang nonton itu apakah bagus apa enggak program itu gitu. Dan kemudian itu hasilnya berbanding terbalik gitu. Yang saat itu diteliti banyak sekali yang nonton, ratingnya hit the roof lah kalau kita bilang ya, menanjak sekali saat itu. Justru menjadi program yang kualitasnya terendah gitu. Nah, Kick Andy ini adalah salah satu program yang tertinggi secara kualitasnya berdasarkan penelitian lembaga-lembaga itu gitu. Dan itu terjadi twice in a row gitu, dua tahun berturut-turut gitu. Nah, ini saya ingin melihat fenomenanya apa gitu dari hasil itu. Mereka cuma bilang inspiratif saja, berkualitas gitu. Tapi apa yang membuat program itu berkualitas? Nah, itu disitulah saya masuk gitu. Kenapa saya memilih Kick Andy itu? Ya karena itu gitu. Karena merupakan program yang berkualitas tadi itu. Oke. Yang diamati kemudian programnya sendiri dalam arti memang programnya atau juga penontonnya, baik penonton yang hadir di studio maupun juga penontonnya, pemirsa di rumah. Intinya adalah programnya gitu. Jadi kita tidak melihat efek dari program itu terhadap penonton, karena akan sulit sekali untuk program televisi kalau kita harus melakukan penelitian yang berbeda gitu. Kalau saya adalah ingin mendalami apa sih sebenarnya di balik program yang berkualitas itu gitu. Jadi hal-hal yang khusus gitu, hal-hal yang kita tidak bisa yang bisa kita nilai kalau kita masuk ke dalamnya gitu. Nah, itulah tujuan saya gitu. Jadi saya memilah gitu efek dari program itu sama program itu sendiri gitu. Tadi kembali ke inspiratif dan provokatif. Bukankah sebetulnya program Kick Andy ini sendiri memprovok orang untuk melihat jauh lebih dalam pada sosok-sosok tertentu? Bukankah itu juga, kalau inspiratif itu kan kayaknya sekedar masih ada dalam tataran kognitif ya.
provoke itu kan sudah lebih ke kita akan bertindak sesuatu gitu terhadap apa yang kita lihat. Secara etimologis memang dari bahasa itu tidak ada bedanya, misalnya inspiratif dengan provokatif gitu. Artinya sesuatu yang punya kekuatan yang menggerakkan intelektualitas, emosi orang lain gitu. Keduanya berperan sama halnya gitu, berperan dalam tataran yang sama. Tapi di bidang kami gitu ya, yang ini tidak baku gitu. Yang inspiratif itu akan terasosiasi dengan sesuatu yang baik. Sementara yang provokatif itu adalah sesuatu yang buruk. Kalau kita bisa pilih, ada foto sensual, itu kita sebut dengan provocative picture gitu. Jadi provokatif itu lebih ke sisi negatifnya. Tapi ini dalam tataran kami sebagai praktisi gitu. Kami membedakannya seperti itu gitu. Kalau dari Kick Andy itu sendiri, bagian atau segmen seperti apa, atau mungkin proses produksi yang seperti apa yang membuat kemudian Pak Indra merasa terinspirasi? Itulah yang ini sebenarnya bukan saya gitu. Jadi saya ingin melihat hasilnya sudah ada, bahwa dia adalah program berkualitas yang saya ingin dalami. Kenapa sih berkualitas gitu? Ada kemudian keluar satu kata inspiratif karena hal inilah yang selalu disebutkan oleh mereka sendiri gitu. Artinya mereka itu dengan dengan sadar gitu bahwa mereka memilah semua tindakan, pemilihan konten gitu, dan cara penyampaiannya ini loh patronnya gitu. Jadi saya sebenarnya hanya menarik benang merahnya saja dari apa yang mereka lakukan gitu. Kalau dari prosesnya saya teliti semuanya. Artinya dari persiapannya, dari cara mereka menampilkan, itu merupakan bagian dari itu gitu, dari yang resultnya berkualitas tadi. Ya. Dalam hal ini yang inspiratif tadi gitu. Kemudian untuk studinya dramaturgi, kenapa memilih studi dramaturgi? Sebenarnya ini tidak umum, artinya saya sejauh pengetahuan saya belum pernah ada yang meneliti dramaturgi untuk program televisi. Teori dramaturgi sendiri memang teori lama gitu, yang meneliti behavior orang gitu, tapi diasosiasikan dengan panggung, play, panggung drama gitu. Jadi tadinya stage gitu ya. Tadinya saya ingin mencoba bersikap kritis gitu, bahwa saya berpikir apa yang ditampilkan siapapun di depan televisi merupakan proses produksi yang panjang gitu. Itu hanya ditampilkan untuk membuat kesan tertentu gitu. Jadi yang inspiratif itu memang dibuat kesannya inspiratif gitu, dibuat-buat gitu. Nah, saya perlu menguji itu dengan, ya saya pikir yang cocok adalah dramaturgi, karena teori dramaturgi sendiri adalah mengkonfirmasi antara yang namanya panggung depan gitu, apa yang tampil di depan publik, dengan panggung belakangnya. Mereka itu sebenarnya seperti yang di depannya nggak sih gitu. Betul. Nah, tujuan dari dramaturgi itu begitu gitu. Jadi kita bisa melihat apakah yang pencitraan itu memang pencitraan atau memang seperti itu atau exactly. Jadi memang naturally gitu ya, manusia punya kecenderungan untuk memperlihatkan dirinya yang lain gitu. Tujuannya untuk itu tadi, impression management gitu. Gitu, kita ingin orang berpikir sesuatu tentang kita gitu, dengan menampilkan sesuatu yang berbeda gitu. Jadi ya itu gitu, impression management itu ya diatur gitu, penampilan apa semua diatur gitu, untuk menampilkan sesuatu yang sesuai keinginannya gitu. Termasuk juga Kick Andy, termasuk juga tayangan Kick Andy ini. Itu yang saya ingin teliti gitu. Saya berpikir bahwa program televisi tidak ada bedanya dengan panggung pertunjukan seperti yang teori dramaturgi bilang gitu. Penelitinya Erving Goffman waktu itu. Ya, saya pikir kondisinya serupa, walaupun memang ya saat itu Erving Goffman tidak meneliti televisi gitu, tapi saya melihat similarity kesamaan dari
itu gitu. Makanya saya pakai itu. Oke. Dari situ apakah tidak muncul kekhawatiran misalnya gitu bahwa kan semuanya memang by design ya. Jangan-jangan sebetulnya ini bukan dramaturgi, tapi memang ini yang mau mereka tampilkan gitu. Jadi tanpa konfirmasi bagaimana di depan, bagaimana di belakang, tapi memang dibuat sedemikian rupa karena memang di televisi itu kan ya sebagian besar by design gitu. Nah, itulah masalahnya gitu. Jadi kalau memang by design, people have the right to know gitu. Yeah. Penonton itu harus tahu bahwa ini desain loh gitu. Pak Indra jangan lanjutkan dulu, pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa karena Anda tetap setia menyaksikan riset kita. Mas Indra, tadi kita kembali ke the viewers have the rights to know that apa yang ada di televisi adalah by design. Itu bukan dramaturgi. Sebagai praktisi dan juga saya minta dari dua sisi ya, sebagai praktisi dan sebagai akademisi. Bagaimana caranya menjelaskan pada viewers bahwa mereka juga punya hak untuk tahu apa yang by design dan apa yang tidak. Apa yang sebetulnya betul-betul inspiratif dan apa yang dibuat-buat? Sebenarnya inilah yang salah kaprah gitu. Jadi di saat yang sama gitu ya, waktu penelitian itu berlangsung, ada satu program yang ratingnya tinggi sekali gitu. Menamakan, tapi program itu menamakan reality show gitu. Tinggi sekali, tapi kemudian dia mendapatkan rating kualitas yang terendah. Jadi artinya adalah apa yang ditonton masyarakat gitu ya, yang banyak ditonton, yang disukai oleh masyarakat, justru punya kualitas yang terendah. Ini ironisnya gitu. Jadi maksud saya adalah bahwa masyarakat harus tahu yang reality itu yang seperti apa gitu, yang show itu seperti apa. Jadi yang namanya industri gitu, media, mau program apapun gitu, pandangan kritisnya adalah mereka mencoba untuk mencari rating yang tinggi supaya bisa mendapatkan keuntungan yang besar gitu. Ya kita nggak bisa habis pikir gitu ya, as a viewer gitu, kita nggak habis pikir ada seorang pemuda gitu curhat sama televisi bahwa orang tuanya cerai, kemudian dia cari ibunya marah-marah sama hostnya gitu. Kita yang punya literasi yang baik gitu ya, kita tidak bisa mengerti bagaimana itu bisa terjadi gitu. Kita bisa berpikir itu adalah drama bikinan gitu. That's so gitu. Even namanya reality show, tapi mungkin show-nya like 90% of it gitu. Itu yang masyarakat harus tahu gitu, bahwa ini tuh bukan yang sebenarnya loh. Tapi memang yang seperti itu gitu. Kadang masyarakat tidak bisa membedakan mana yang reality gitu, mana yang beneran gitu. Nah, inilah yang kenapa yang membuat program-program drama itu selalu laku gitu di pasar, like sinetron misalnya. Tapi orang bisa mengerti gitu, bisa membedakan sinetron itu adalah drama gitu. Sementara yang saya ingin teliti bahwa Kick Andy ini gitu menamakan dirinya sebagai talk show. It's supposed to be real gitu. Dasarnya harusnya adalah jurnalistik. Anda nggak bisa bikin-bikin dari sebuah talk show gitu, kecuali Anda menamakan program Anda drama gitu. Nah, disitulah saya masuk, benar nggak? Anda menamakan diri Anda talk show dan orang mengacu pada Anda bahwa program Anda berkualitas. Tapi Anda benar nggak berkualitas? Nah, itulah di situ saya ingin coba teliti gitu. Tapi kalau dari tim mereka sendiri, tim produksinya sendiri, ada nggak keluar kata-kata ketika Mas Indra melakukan penelitian itu ya, bahwa masyarakat kita itu pun yang melek media gitu ya, yang tahu tentang media literacy dan sebagainya, dan tahu membedakan ini tayangan yang tidak baik, ini tayangan yang baik. Mereka juga termasuk punya sumbangsi besar untuk menonton hal-hal yang tidak berkualitas.
Iya, saya pikir begitu. Tapi itu adalah naturally ya. Naturalnya human, mereka suka konflik gitu. Inilah yang kemudian yang dijual. Artinya inilah yang dimainkan sama program maker gitu. Kenapa tadi ada acara curhat-curhat di depan layar kaca itu menjadi menarik karena kemudian dia jadi berantem gitu. Walaupun berantemnya cuman ya colek-colekan misalnya, tapi kemudian musiknya dibikin seram, kemudian si hostnya teriak-teriak gitu, yang ramainya hostnya misalnya. Ya inilah yang mereka jual. Tapi that's natural gitu. Naturalnya penonton bahwa mereka suka konflik, ya. Mereka suka sesuatu yang dangerous karena dan menjual air mata. Iya gitu. Karena itu membangkitkan adrenalin mereka. Inilah yang kemudian asumsi saya bahwa kenapa program-program kriminal juga laku gitu. Karena mereka menjual itu juga gitu. Sesuatu yang berbahaya gitu kan. Tapi ya then again ya orang yang punya literasi tahu itu nggak bagus. Tapi lebih banyak orang yang tidak punya literasi melihat itu sesuatu yang real gitu, dan sebagian dari mereka mungkin mencontohnya gitu. Tapi bukankah lebih berbahaya ya orang-orang yang tahu tentang literasi media gitu dan tetap menikmati tayangan-tayangan yang tidak berkualitas gitu, dan membuat rating mereka jadi tetap baik. Dan bagaimana kemudian kalau kita hubungkan lagi ke program Kick Andy, bagaimana tim produksi kemudian mempertimbangkan antara orang-orang yang tahu tentang media atau mereka yang mengerti tentang program-program ini dan mereka yang jumlahnya tidak sebanyak orang yang tahu tentang literasi media, dan membuat konten program di Kick Andy tetap stabil. Jadi di acara Kick Andy sendiri itu kan juga banyak yang menjual air mata sebetulnya, tentang sosok-sosok inspiratif atau sosok-sosok yang banyak bekerja keras, punya banyak sumbangsih untuk negara tapi tidak begitu dikenal misalnya. Nah, apakah kemudian tayangan-tayangan seperti itu dalam arti kontennya sendiri, kontennya Kick Andy sendiri sudah dipertimbangkan matang-matang untuk orang yang juga tidak begitu menyukai tayangan-tayangan yang agak berat. Kalau Kick Andy itu kan bagaimanapun jurnalistiknya, sebagai jurnalis Andi F. Noy akan memang tetap memasukkan itu sangat banyak gitu. Ya inilah yang saya melihat perbedaannya gitu. Jadi of course dia menjual drama, tapi in terms of sesuatu yang tujuannya tadi gitu. Mereka selalu dalam koridor gitu, dalam patron yang this should be inspiratif gitu. Berbeda dengan program yang tadi menjual air mata in a drama way gitu. They are doing it for the rating gitu. Mereka melakukan ini untuk uang gitu. Di satu sisi memang Kick Andy pun nggak bisa nggak gitu, artinya this is tetap industri. Mereka butuh rating untuk mendapatkan iklan gitu. Tapi karena ada patron itu gitu, rating pun akan kalah gitu, maksudnya kalau melewati batas jurnalistik tadi. Artinya kalau jurnalistik sesuatu itu harus benar-benar terjadi gitu. Kita tidak buat-buat gitu. Kalau melewati data, itu melewati itu mereka akan reject gitu. Jadi mereka udah punya patron sendiri gitu. Berbeda yang tadi gitu. Akhirnya ya itu yang membuat big differences between the program maker gitu. Nah, mempertahankan kualitasnya itu tidak semudah ketika akhirnya membuat menayangkan Kick Andy pada awalnya. Nah, bagaimana kemudian tim produksi Kick Andy bersaing dengan program-program yang sejenis, gitu, yang juga bilang tentang talk show, yang juga bicara tentang data, tentang sebuah realitas yang memang realitas gitu. Bagaimana mereka
berusaha mempertahankan itu? Selama penelitian saya berlangsung, saya memang melihat perbedaan yang mencolok gitu ya between program yang sejenis di Kick&D gitu ya. Saya tidak pernah meneliti opera, tapi saya membaca dari beberapa literatur tentang itu gitu, bahwa hostnya adalah sebagai the owner of the program gitu. Dia yang banyak menentukan banyak hal gitu. Jadi saya melihat memang program ini mengerucut ke hostnya gitu. Banyak keputusan-keputusan besar gitu yang dibuat sama hostnya gitu. Dan hostnya tidak hanya datang gitu ya, baca teks gitu, bertanya-tanya sama ini. Si hostnya bahkan membuat pertanyaan sendiri, dia menentukan next week apa, yang kemarin itu apa yang salah gitu. Artinya saya melihat ini adalah kunci dari stabilitas Kick&D bahkan sampai sekarang, karena penelitian saya itu udah 3 tahun lalu gitu. Program Kick&D masih eksis dan kemudian bahkan ada masih penghargaan, dia masih masuk gitu ya. Ya karena itu gitu. Dan memang dia solid gitu, dengan timnya itu solid. It's bigger than production team di program lain gitu, tapi saya melihat ini adalah organisasi untuk tim produksi yang ideal gitu. Oke. Jadi dengan stabilitas dia dan terbukti bahwa memang dari tahun ke tahun selalu masuk kategori seperti yang sekarang, mereka masuk one of the best TV program of the year. Apakah tidak pernah ada ide-ide liar misalnya gitu ya dari tim produksi bahwa yuk sekali-sekali yuk kita bikin yang beda gitu, yang juga lebih banyak dramanya deh yang untuk episode ini misalnya gitu. Nggak pernah keluar dari mereka? Oh, tentu saja gitu. Ya, justru tim tim itu dibiarkan untuk berpikir liar. Tapi ya dengan patron-patron tadi gitu. Ya Anda boleh berpikir liar gitu, tapi patronnya tadi should be inspirative gitu. Should be in journalistic way, should happen ya gitu. Tidak melanggar norma-norma gitu misalnya. Tepat sekali saat saya meneliti program itu gitu ya, salah satu program episode yang saya teliti justru kontroversial, merupakan episode yang kontroversial dan menjadi pembicaraan di mana-mana. Itu adalah salah satu episode yang membicarakan tentang ancaman seks. Ya, tentu saja ini menjadi sesuatu yang sensitif gitu ya, karena when you talking about sex gitu, ketika Anda membicarakan ancaman seks, people might misunderstood dengan promoting sex. Seperti halnya ketika Anda promosi tentang kondom, ya Anda akan bisa salah mengerti gitu bahwa Anda mempromosikan kegiatan seks itu sendiri gitu. Nah, waktu itu adalah episodenya ancaman seks bebas di kalangan remaja, yang kemudian menampilkan remaja pekerja seks. Ini adalah salah satu kreativitas tim gitu, bahwa mereka ingin menampilkan ini loh sebenarnya masalahnya besar sekali loh. Kita harus angkat ini. Tapi gimana caranya? Jangan lanjutkan gitu dulu. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih pemirsa karena Anda tetap setia menyaksikan riset kita. Mas Indra, kita kembali tadi ke salah satu episode Kick&D yang bicara tentang sebetulnya kita membahas tentang bagaimana seks itu harusnya dijalankan dan apa saja penyakit-penyakitnya dan bagaimana mereka mengemas itu supaya kita tahu bahwa itu adalah ancaman seks, bukan sebagai promoting seks seperti yang tadi Mas Indra bicarakan.
Iya, jadi di episode itu memang rumit sekali gitu ya. Saya melihat mereka memutar otak bagaimana mempresentkan gitu, menampilkan this idea bahwa di keliling kita ini sebenarnya hasil dari penelitian lembaga pemerintah bahwa di Jogja misalnya more than 90% anak remaja pernah melakukan seks bebas misalnya. Di Jakarta demikian, di Bandung, di kota-kota besar gitu ya. Ya ini yang kemudian memicu tim merasa ini kita harus kasih tahu masyarakat nih, ini adalah masalah serius gitu. Tapi bagaimana menampilkannya gitu kan? Ini yang kemudian mereka berpikir banyak hal gitu. Yang kemudian pada akhirnya mereka memutuskan, oke, kita hadirkan pekerja-pekerja seks gitu. Tapi masalahnya kemudian memang ada yang mengkritisi, salah satu penonton juga gitu ya, tokoh masyarakat juga sebenarnya gitu ya, di tengah-tengah acara dia marah-marah bahwa Anda ini kok mempromosikan gitu. Jadi karena yang ditampilkan adalah pekerja seks, tentu saja yang identitasnya ditutupin gitu, menceritakan bagaimana dia menjual dirinya gitu, bagaimana dia beroperasi, bagaimana awal muasalnya gitu. Di sisi lain tim beranggapan bahwa ini adalah salah satu picture gitu dari ribuan mungkin anak di Indonesia, bagaimana dia bisa terjerumus gitu. Jadi mereka mau berkata, hey orang tua gitu, ini anakmu bisa seperti ini kalau dia kesini. Misalnya dari mana dia, di mana dia hangoutnya, misalnya dia bagaimana dia ketemu klien gitu. Nah orang tua mesti aware yang kayak gitu. Bukan menurut tim gitu, bukan mempromosikan bahwa menjadi pekerja seks adalah bisa mendapatkan uang yang banyak gitu, walaupun di talk show itu ada. Kalau mencari-carinya di daerah mana gitu ya. Dan kemudian memang tidak ada satupun dari mereka gitu yang happy mengerjakan itu gitu. Artinya memang mereka sudah terjerumus dan they were like needing the money gitu. Ya mereka akhirnya kemudian terpaksa melakukan. Nah itu yang mau disampaikan kepada publik gitu. Modus-modusnya seperti apa mereka supaya jangan terjerumus kayak gitu. Nah gitu. Dan ternyata memang tidak pernah mati. Artinya topik ini selalu menjadi perhatian orang tua gitu. Sampai kemudian sekarang lagi gitu kan. Padahal itu kita sudah bicarakan, mereka sudah bicarakan 2 tahun lalu gitu. Jadi banyak yang capture sebetulnya ini adalah perkara serius, fenomena yang serius. Tapi kemudian mungkin karena orang-orang banyak yang tidak begitu percaya pada media, jadi apa yang ditampilkan oleh media kemudian juga dianggap sebagai sesuatu yang ini by design, atau ini memang sebetulnya kontradiktif gitu dari apa yang sebenarnya ada. Exactly gitu kan. Masalah seks selalu menarik pasti gitu di media itu, tapi bagaimana mereka mengemas gitu. Posisi saya adalah, kamu ngapain sih? Saya mau melihat gitu. Program ini ngapain mengangkat soal seks gitu? Apakah memang mau meraih rating yang tinggi bicarain seks gitu? Apakah memang mereka punya agenda yang memang perlu masyarakat pikirkan gitu? Itu yang saya mencoba masuk ke dalam, melihat desainnya seperti apa gitu. Yaitu saya teori dramaturgi itu tentang itu memang gitu. Jadi juga termasuk kembali ke the right that viewers have to know about something ya persis seperti itu. Jadi yang ditampilkan apakah sesuai dengan apa yang terjadi di belakang, apakah memang dirancang-rancang, dibikin-bikin indah gitu, supaya menggerakkan persepsi masyarakat pada satu hal tertentu gitu. Oke. Kalau dari sisi tim produksinya sendiri, apakah peran-peran yang ditampilkan gitu dalam program Kick Andy sudah sesuai dengan teori dramaturgi?
sesuai sih, maksudnya kalau sesuai itu teori dramaturgi mengatakan bahwa ketika orang tampil di depan orang lain, especially in a stage gitu, dia akan menampilkan dirinya yang lain gitu. Justru penelitian saya itu berkata sebaliknya gitu. Artinya bahwa itu terjadi ketika play sebuah drama stage terjadi gitu. Tapi karena mereka ini adalah sebuah program yang mengusung dasar-dasar mengusung jurnalisme gitu, dan sebuah program yang ditujukan untuk inspiratif gitu, saya melihat bahwa mereka perbedaannya sedikit sekali antara panggung depan gitu dengan panggung yang ada di belakang gitu. Tidak ada perbedaan yang mencolok menurut saya gitu. Hasil dari analisa saya tidak ada perbedaan yang mencolok dari beberapa episode yang saya teliti gitu. So that's the real them ya sebetulnya. Hasil akhirnya saya menyimpulkan seperti itu, bahwa apa yang ditampilkan di depan gitu adalah memang tujuannya untuk menginspirasi ya, tapi memang inspirasi itu harus dikeluarkan. Anda tidak bisa mengereka-reka sesuatu supaya jadi inspiratif gitu. Anda harus menampilkan sesuatu itu apa adanya, jadi masyarakat itu bisa terinspirasi gitu. Kalau dalam sebuah program, tentunya pernah mengalami 1-2 kali permasalahan gitu. Nah, pernah terjadi juga nggak dalam program Kick Andy ini masalah-masalah tertentu, meskipun kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk tetap dalam patronnya, tetap harus mengindahkan dan mengutamakan nilai-nilai jurnalistik di dalamnya, harus sesuai dengan data. Pernah nggak mengalami masalah gitu 1-2 kali tentang misalnya ada pelanggaran apa atau pelanggaran apa? Ada, there was one time saya pikir, tapi bukan di episode yang saya teliti gitu. Ini adalah sebelumnya gitu. Jadi dia menampilkan sosok-sosok pahlawan gitu, heroes. Salah satunya adalah music director gitu. Orang yang berkecimpung di bidang musik, musisi gitu. Jadi beliau, orang ini mengklaim bahwa dia membuat satu karya yang karyanya kemudian dipakai untuk siaran untuk film Hollywood. Jadi di level Hollywood gitu. Which is ini sebenarnya sudah di media di mana-mana. Jadi sebelum naik di Kick Andy mencoba melihat sisi lain dari itu gitu. Ya, orang ini tunanetra. Jadi kemudian karena itu saya pikir, menurut saya gitu ya, membuat ceritanya jadi semakin menarik, bahwa seorang tunanetra bisa berkarya di level internasional gitu. Ini very inspiratif buat saya gitu, pribadi gitu. Dan ini ternyata mereka memang mengangkat itu gitu, topik itu. Dan belakangan gitu, jadi dia sudahlah ditetapkan sebagai one of the Kick Andy heroes gitu, karena dia bisa menginspirasi orang gitu. Belakangan kemudian ternyata apa yang dia lakukan adalah kebohongan gitu. Jadi yang sudah dia bilang ke berbagai media bahwa ada seorang kemudian mengecek karyanya dan tidak ada ternyata karyanya gitu. Tidak dipakai sebagai soundtrack sebuah video games gitu. Dia mengklaimnya kan itu gitu. Dan terbongkarlah akhirnya gitu. Dan ini adalah sebuah, saya pikir sebuah keteledoran gitu, sebuah program gitu, yang seharusnya Anda cek dan recheck gitu. Apa yang ditampilkan oleh media-media lain, banyak media gitu, belum tentu benar. Anda harus mengeceknya sendiri lagi gitu. Anda harus tanya lagi benar apakah karya ini sudah dipublish oleh sebuah video games apa tidak gitu. Nah itu adalah, dan kemudian memang si tokohnya itu kemudian meminta maaf secara
waktu itu justru on air gitu, secara on air bahwa dia telah melakukan kesalahan, tapi memang dia ingin menginspirasi orang gitu. Dia punya kemampuan, tapi memang kemampuannya belum sampai situ gitu, belum sampai dipakai oleh sebuah video game gitu, soundtrack musiknya gitu. Itu saya pikir adalah sebuah kecolongan menurut saya gitu untuk program Kick Andy. Kalau dengan berarti negosiasinya sampai yang bersangkutan itu meminta maaf, ada negosiasi tertentu yang dilakukan oleh tim Kick Andy atau? Tidak ada sih sebenarnya. Jadi tim melihat bahwa ini bukan sesuatu kejahatan bahwa si tokoh itu telah membohongi program. Artinya dia telah membohongi banyak orang juga memang gitu. Tapi tim melihat bahwa orang ini memang punya value gitu, punya value untuk ditiru oleh orang banyak gitu. Dia tunanetra dengan dia bisa berkarya, tetap berkarya aja gitu, bisa memanage dirinya gitu, sudah bisa menginspirasi orang menurut tim gitu. Jadi diakomodir lagi gitu untuk tampil di Kick Andy untuk menyampaikan permintaan maafnya gitu. Dan justru permintaan maafnya itu yang mungkin di capture oleh tim sebagai sesuatu yang lebih inspiratif gitu, bahwa ketika dia mengakui kesalahannya dan diakui di forum yang besar, dapat diakses oleh siapa saja, itu jadi lebih inspiratif mungkin. Ya mungkin saya melihatnya seperti itu. Artinya Anda harus punya hati yang besar gitu untuk mengakui kesalahan Anda gitu ya. Ketika Anda sudah dilulukan orang, Anda akan kemudian dicaci maki, dia siap untuk itu gitu. Dia tentu saja orang banyak mencaci maki karena dia telah berbohong gitu kan. Itu yang saya pikir langkah yang besar si tokoh itu ambil gitu. Boleh, oke, saya minta maaf dan saya siap berkarya lagi gitu. Ya itu yang mungkin bisa dijadikan sesuatu yang inspiratif buat program itu. Oke. Kalau dari sisi praktisi sendiri, bagaimana Mas Indra kemudian melihat rencana sebuah program? Apakah program tersebut baik atau tidak? Bagaimana pro kontranya di antara para praktisi sendiri, dan juga bagaimana kemudian program tersebut diselaraskan dengan apa yang terjadi di dunia akademis dan dunia pendidikan. Tapi jangan dijawab dulu, Mas. Pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa karena Anda tetap setia menyaksikan riset kita. Mas Indra, kita kembali. Dalam merancang sebuah program pasti ada pro dan kontra, baik dari antara para praktisi sendiri maupun juga dari akademisi. Biasanya ada yang bicara tentang kualitas dan ada yang bicara tentang kuantitas. Sebelum akhirnya program tersebut dijadikan atau diluncurkan, apa yang sebenarnya menjadi masalah terbesar gitu, atau apa yang sebenarnya jadi hal yang bikin praktisi dan mungkin akademisi juga yang terlibat dalam menjadi cakar-cakaran dalam tanda kutip? Ya, memang di satu sisi program ini bertujuan, mereka selalu bilang gitu, bertujuan untuk menginspirasi orang gitu. Artinya mereka harus menampilkan sesuatu hal-hal yang baik-baik gitu. Tapi di sisi lain gitu, hal yang baik don't sell gitu, tidak menjual memang. Penonton Indonesia memang seperti itu, seperti yang saya bilang tadi, acara yang memang nggak masuk akal bisa ratingnya bisa tinggi gitu. Sampai sekarang juga ada acara-acara programnya seperti itu gitu, acara yang Anda tidak bisa petik apapun nilainya gitu, value dari program itu justru punya rating yang tinggi gitu. Inilah yang selalu menjadi dilema gitu. Di satu sisi Anda punya idealisme bahwa ini adalah produk jurnalistik gitu. Anda harus bertujuan inspiratif, edukatif gitu. Sementara di sisi lain, hell gitu.
nggak laku Keles misalnya gitu kan, kayak gitu udah nggak laku. Nah ini adalah pertarungan yang di situ. Jadi you have to walk between them gitu. Anda harus punya tetap harus punya basic yang bagus di sesuatu yang basic jurnalistik tadi gitu ya. Kalau program Anda talk show misalnya, tapi bagaimana membuat penyampaian pesan itu menjadi menarik gitu. Saya rasa itu yang selalu menjadi tantangan semua produser televisi di manapun gitu. Kalau Anda hanya ingin menjual saja, Anda tampilkan kekerasan, itu laku. Karena saya tadi bilang, naturally orang suka melihat kekerasan. Pornografi, porno aksi, itu laku gitu. Tapi apakah yang seperti itu yang mau Anda tampilkan gitu? Program yang baik itu orang yang punya literasi bisa mengerti, oh ini program yang baik, dia punya pesan ini yang harus disampaikan gitu, oh dikemasnya seperti ini gitu. Karena kita pasti mengenyam pendidikan gitu dari SD sampai SMP, SMA gitu. Ketika guru kita menyampaikan A, B, C, D dengan secara datar saja gitu misalnya, tidak ada inovasi, tidak ada kreativitas gitu dari pembelajaran itu membuat kita merasa bosan gitu. Dan bosannya penonton itu jahat. Bosannya penonton, kalau bosan menghukumnya mudah sekali gitu. Sekarang kita punya alat yang namanya remote control gitu, yang which is di berapa tahun itu belum ada, orang tinggal mudah. Program maker, produser mudah sekali dihukum sama penonton. Udah tinggal pindahin. Dalam waktu 3 detik. Less than a second. Kurang dari 1 detik orang bisa pindah gitu. Dan itu adalah hukuman yang terberat yang diterima oleh produser, program maker. Dan itu ya kemudian ya sesuatu yang baik pun harus disampaikan dengan cara menarik gitu. Harus disesuaikan dengan masyarakat penontonnya gitu. Bahasa yang disampaikan yang seperti apa misalnya. Kalau dari dramaturgi yang saya teliti ada beberapa hal memang yang menjadi penelitian saya gitu. Apa yang menarik kemudian gitu ya dari kalau kita breakdown dari dramaturginya. Ada pakaian gitu ya. Ada gaya bahasa, ada tata krama gitu. Nah, inilah yang saya pikir menonjol dari program ini gitu yang bisa kemudian program ini menyampaikan pesan yang baik tapi toh tetap ditonton sama masyarakat gitu. Program ini punya kualitas yang baik tapi toh ratingnya nggak jeblok. Ini fenomenanya gitu. Orang masih suka gitu, orang masih suka menonton seperti ini. Padahal kan kalau kita elaborate bikin talk show yang menarik itu susah karena pembicaraan antara 2 orang gitu, orang ngobrol kita tonton gitu kan ya, lebih suka kita dengerin gosip artis lagi ngapain, kawin lagi apa gitu kan. Nah itu tantangan terbesarnya dari tim gitu. Oke. Kalau begitu berarti banyak hal yang harusnya diperhatikan gitu, bahwa mungkin tadi kan kita bicara tentang orang yang mengerti tentang literasi media adalah orang-orang yang juga menolak banyak tontonan yang tidak berkualitas. Tapi tidakkah juga banyak orang-orang yang tahu tentang literasi media yang sudah jenuh dan lelah dengan kesehariannya dan ingin melihat tayangan TV itu ya yang ringan-ringan saja, yang lebih banyak ketawanya, lebih banyak nggak jelasnya sebetulnya, lebih banyak kata-kataannya, lebih banyak bercandaannya, tidak hanya tentang drama saja tapi juga talk show yang sekarang kan juga banyak yang menyuguhkan acara seperti itu. Bagaimana kemudian program maker harus berpikir tentang orang-orang yang punya literasi media yang cukup baik, tapi lebih memilih tayangan-tayangan yang tidak begitu baik? Ya inilah, ini
tantangannya. Ini memang keunikan penonton Indonesia gitu. Ini juga hasil penelitian juga bahwa penonton Indonesia tujuan utamanya menonton televisi adalah untuk mendapatkan hiburan gitu. Informasi itu come second gitu, setelahnya gitu. Memang tujuan utamanya hiburan, baik itu dia punya literasi atau tidak gitu. Yang punya literasi media memang dia juga mengkonsumsi program-program itu gitu. Bedanya mereka mengkonsumsi dengan kesadaran, which is buat saya ini baik, artinya mereka bisa memilah antara yang real dengan yang ini hanya untuk dagelan drama tontonan saja gitu. Kalau Anda tahu, saya pernah dengar ceritanya seorang artis ditampar gitu ketika jalan-jalan ke mall karena ibu-ibu mengasosiasikan dia dengan peran yang selalu dia perankan. Ibu-ibu itu selalu menjadi antagonis, peran antagonis gitu. Artinya si ibu yang menampar itu dia tidak bisa membedakan antara yang real dengan yang drama karangan gitu. Nah, ini yang kemudian yang menjadi bahaya gitu. Sadly, ironisnya gitu memang nilai industri gitu itu lebih kuat dibanding yang kita bicara soal idealis tadi gitu. Tapi kenyataannya masih ada kok gitu. Saya pikir televisi swasta Indonesia juga masih menyisakan space itu. Artinya untuk program-program yang tujuannya untuk encouraging people gitu, mengedukasi orang gitu. Di televisi hiburan pun gitu ya, televisi yang benderanya hiburan gitu. Program saya ya nggak semuanya hiburan, artinya di program di stationnya dia, ya, televisi hiburan, dia pasti ada program yang encouraging people gitu, dengan caranya gitu. Nah, inilah yang membuat kita masih optimis lah gitu, bahwa memang tidak selamanya si televisi itu cari rating, cari uang saja gitu. Di setiap televisi pasti ada orang-orang yang memikirkan masyarakatnya gitu. Toh sebenarnya mereka pun bagian dari masyarakat gitu. Mereka pun sebenarnya adalah penonton televisi juga gitu. Jadi mereka bisa mengukur juga gitu. Oke. Harapan terbesar Mas Indra, baik sebagai praktisi maupun sebagai akademisi, tentang program-program televisi yang inspiratif ini, apa harapan terbesarnya? Salah satu tujuan saya melakukan penelitian ini adalah saya menemukan satu desain gitu, satu model program yang berkualitas. Orang lain kan nggak tahu cara kerjanya. Si Kick Andy sudah terpilih lah misalnya menjadi program berkualitas gitu. Salah satu tujuan saya adalah memberikan pengetahuan pada praktisi bahwa program yang berkualitas ini, yang Kick Andy ini yang kayak gini. Mereka kerjanya kayak gini, mereka punya paham kayak gini gitu. Mereka punya panggung belakang not so much different sama panggung depannya. Saya ingin ini menjadi sebuah model ya, dan ini kemudian ditiru sama program-program lainnya gitu. Program ini educated gitu, educate people. Program ini inspiring people gitu. Tapi ratingnya masih oke kok gitu. Kalau Anda mau enlighten people, mencerahkan masyarakat Indonesia, bikinlah program kayak gini gitu. Desainnya Anda mungkin bisa menggunakan host yang lain, materi-materi yang lain, tapi setidaknya ada patron-patron yang mereka bisa ambil dari yang sudah saya teliti gitu. Oke. Penonton Indonesia, ambillah bagian dari penentuan program dan tayangan-tayangan televisi kita, karena Anda punya hak untuk tahu apa yang terjadi sebenarnya. Terima kasih Mas Indra untuk hadir ke BINUS TV. Terima kasih penonton, terutama Anda yang setia menyaksikan riset kita. Tetap saksikan kami melalui www.binus.tv. Akhir kata, saya Bernadita Pravita, beserta Mas Indra Prawira dan juga seluruh kru BINUS TV yang bertugas, mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.